Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebuah desa kecil yang terletak di pesisir pantai selatan Yogyakarta, hidup seorang nelayan muda bernama Budi. Budi adalah anak seorang nelayan yang sudah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Sehingga sejak muda ia sudah terbiasa mengarungi lautan yang luas untuk mencari nafkah. Kehidupan di pesisir memang tidak mudah. Mata pencaharian yang sangat bergantung pada hasil laut, terkadang memberikan hasil melimpah, namun tak jarang juga memberi kekecewaan. Budi tinggal bersama ibunya, Siti, seorang wanita tua yang sabar dan penuh kasih. Mereka hidup dalam rumah sederhana yang terbuat dari bambu, dengan atap daun kelapa yang sering bocor saat musim hujan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Budi sudah berangkat ke laut. Dengan perahu kecil milik ayahnya, yang meskipun sudah lapuk dimakan usia, masih cukup untuk membawa Budi ke tengah laut. Di sana, ia menangkap ikan menggunakan jaring tradisional yang diwariskan oleh ayahnya. Meskipun hasil tangkapan ikan tidak selalu banyak, Budi tidak pernah mengeluh. Ia selalu percaya bahwa setiap hasil jerih payahnya adalah berkah yang harus disyukuri. Namun, meskipun tekun bekerja, kehidupan mereka tetap dalam kemiskinan. Ibunya, Siti, setiap hari hanya bisa menyiapkan makan seadanya. Biasanya mereka makan nasi dengan sedikit lauk seadanya, seperti ikan asin atau sayur daun singkong. Terkadang, Siti merajut kain untuk dijual ke pasar, tetapi hasilnya pun hanya cukup untuk membeli bahan pangan sehari-hari. Terkadang Budi merasa frustrasi, ingin memberikan lebih banyak kepada ibunya, tetapi apa daya, hasil laut tak bisa diprediksi. Pada suatu hari, ketika Budi sedang melaut, langit tiba-tiba berubah gelap. Angin kencang datang secara tiba-tiba, dan ombak yang biasanya tenang berubah ganas. Perahu kecil Budi terombang-ambing, dan ia hampir saja terjatuh ke laut. Di tengah kepanikan dan kesulitan, tiba-tiba Budi melihat sebuah cahaya hijau yang menyinari laut di hadapannya. Cahaya itu begitu terang dan menari-nari di permukaan laut, seperti ada sesuatu yang menuntunnya. Apakah itu? Budi bertanya-tanya dalam hati. Ia mencoba mendekati cahaya itu, dan meskipun ombak semakin besar, ia merasa ada kekuatan yang membimbingnya untuk tetap melaju. Akhirnya, setelah beberapa lama berjuang melawan ombak, Budi sampai di sebuah perairan yang sangat tenang. Di sana, cahaya hijau itu semakin terang dan terlihat seperti sebuah pulau kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di sekitar pulau itu, ikan-ikan besar berenang dengan bebas, sementara air lautnya begitu jernih, seakan menyimpan kedamaian yang luar biasa. Budi mendaratkan perahunya di pantai pulau tersebut dan mulai menyelidiki lebih jauh. Tak lama setelah ia mendarat, Budi merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Suara ombak yang biasanya keras dan mengguntur, kini terdengar seperti bisikan lembut yang mengundang ketenangan. Tiba-tiba, dari balik pepohonan di ujung pantai, muncul seorang wanita cantik dengan pakaian hijau kebiruan yang berkilauan. Rambutnya panjang, terurai, dan bergelombang seolah ditiup angin laut. Wajahnya memancarkan kecantikan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia berjalan menghampiri Budi dengan senyuman yang menenangkan. Budi terperangah. Ia tak pernah melihat seorang wanita seperti ini sebelumnya. Siapa Anda?" tanya Budi, suaranya sedikit gemetar. Wanita itu tersenyum lagi. "Aku Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Aku telah menunggumu, Budi." Budi terkejut. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Nyi Roro Kidul? Nama itu sudah sering ia dengar sejak kecil, dalam cerita-cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua dan nenek moyangnya. Nyi Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan yang terkenal dalam legenda Jawa. Namun, ia tidak pernah membayangkan bisa bertemu langsung dengan sosok itu. "Apa yang membuatmu menungguku?" tanya Budi dengan hati yang penuh tanda tanya. Nyi Roro Kidul mendekat, dan dari balik pakaiannya yang berkilau, ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilauan. Sebuah bongkahan emas yang sangat besar, lebih besar dari apapun yang pernah Budi lihat. "Ini untukmu, Budi. Aku ingin memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih atas keberanianmu menghadapi badai dan kesulitan laut yang penuh tantangan. Ini adalah pemberian untukmu yang layak." Budi masih tercengang. Hadiah? Ia mencoba mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini mungkin hanya sebuah mimpi. Namun, Nyi Roro Kidul terus tersenyum penuh arti, dan tanpa berkata banyak lagi,
Ia menyerahkan bongkahan emas itu pada Budi. Budi menerima emas itu dengan tangan gemetar. Ia merasa ada kekuatan besar yang menyelimuti dirinya. "Untuk apa semua ini?" tanya Budi dengan bingung. "Karena kau memiliki hati yang bersih, Budi. Laut dan aku memberi tanda ini sebagai jalan baru untukmu," jawab Nyi Roro Kidul dengan suara yang lembut. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Nyi Roro Kidul menghilang begitu saja ke dalam kabut yang menyelimuti pulau itu. Budi, dengan bongkahan emas yang masih digenggam erat, hanya bisa berdiri terpaku. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi, namun satu hal yang pasti, hidupnya telah berubah selamanya. Disinilah petualangan Budi dimulai, dan apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada yang bisa memprediksi. Keesokan harinya, Budi terbangun di perahu kecilnya, terombang-ambing di tengah laut. Matahari sudah mulai terbit, memancarkan sinarnya yang lembut ke atas permukaan laut yang tenang. Budi masih terkejut dengan apa yang ia alami semalam. Semua terasa seperti mimpi, namun bongkahan emas yang tergeletak di sampingnya adalah kenyataan yang tak bisa ia nafikan. Ia memandangnya dengan tatapan penuh kebingungan dan rasa tak percaya. Apakah ini benar-benar terjadi? Atau aku hanya kelelahan karena badai semalam? Pikirnya. Budi dengan hati-hati mengambil bongkahan emas itu, mengamatinya dengan seksama. Kilauannya yang mengagumkan tidak seperti emas biasa. Warnanya berbeda, lebih cerah, seakan dipenuhi energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Selama ini, hidupnya hanya berputar pada kesederhanaan dan kerja keras. Apa yang ia inginkan hanyalah kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Namun, sekarang ia dihadapkan pada sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang bisa mengubah takdirnya. Setelah beberapa saat, Budi memutuskan untuk kembali ke desa. Ia mengarahkan perahunya menuju pantai, masih memegang bongkahan emas itu erat-erat. Setibanya di desa, orang-orang yang biasanya tak pernah memperhatikan Budi, kini memandangnya dengan tatapan penuh heran. Mereka melihat emas itu, dan tak sedikit yang mendekat untuk bertanya. "Dari mana kamu mendapatkan emas ini, Budi?" tanya salah seorang tetangga dengan mata penuh rasa ingin tahu. Budi hanya terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia merasa kebingungannya semakin dalam. Ia tak ingin menceritakan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul karena ia tahu orang-orang akan menganggapnya gila. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa kehidupannya mungkin akan berubah. Tak hanya Budi, seluruh desa juga mulai membicarakan emas itu. Beberapa orang berbisik, sementara yang lainnya menganggap Budi beruntung. Budi membawa emas itu ke rumah ibunya, Siti, yang sedang duduk di depan pintu rumah mereka. Ketika melihat anaknya membawa sesuatu yang berkilauan, Siti terkejut. "Apa itu, Budi?" tanyanya dengan mata terbelalak, tapi juga penuh rasa ingin tahu. Budi meletakkan bongkahan emas itu di meja kayu tua yang ada di tengah rumah. "Ibu, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi ini nyata. Ini bukan mimpi." Siti memandang benda itu dengan takjub, lalu menatap wajah anaknya yang tampak serius. "Dari mana kamu mendapatkan ini?" tanya Siti, semakin curiga. Budi menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan apa yang terjadi semalam. Tentang badai besar yang datang tiba-tiba, tentang cahaya hijau yang menyinari laut, tentang pulau yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, dan tentang pertemuannya dengan seorang wanita yang mengaku sebagai Nyi Roro Kidul. Ia menceritakan bagaimana wanita itu memberinya emas sebagai hadiah. Siti mendengarkan dengan seksama, meski awalnya ia merasa ragu. Namun, melihat keyakinan di wajah Budi, Siti mulai percaya bahwa anaknya mungkin telah mengalami sesuatu yang luar biasa. "Anakku, ini bisa menjadi berkah, atau bisa juga menjadi cobaan," kata Siti bijak. "Kita harus berhati-hati. Emas ini bisa membawa kebaikan, tetapi juga bisa membawa bahaya. Ingatlah selalu, kekayaan yang datang begitu saja, kadang membawa tantangan yang lebih besar." Budi mengangguk, meskipun ia merasa sulit memahami kata-kata ibunya. Baginya, emas itu adalah kesempatan untuk mengubah hidup mereka. Ia tidak ingin kembali hidup dalam kemiskinan. Namun, dalam hati kecilnya, ia juga merasa cemas. Apa yang telah terjadi semalam bukanlah hal yang biasa. Keputusan untuk membawa emas itu ke pasar akhirnya diambil oleh Budi. Ia berencana untuk menjualnya,
sebagian untuk memperbaiki rumah dan membeli perahu baru, dan sebagian lagi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, saat ia membawa emas itu ke pasar, orang-orang mulai berspekulasi tentang asal-usulnya. Ada yang mengatakan bahwa Budi menemukan emas itu di dasar laut, sementara yang lain menganggapnya sebagai hadiah dari Dewa Laut. Tentu saja, cerita tentang Nyi Roro Kidul hanya menjadi bahan cemoohan bagi mereka yang tidak percaya pada legenda. Namun, ada satu orang yang mendengar cerita Budi dengan sangat serius. Ia adalah seorang pedagang kaya bernama Pak Ardi, yang terkenal di seluruh kota karena kekayaannya yang luar biasa. Pak Ardi memiliki sebuah rumah besar di pusat kota, dan orang-orang selalu menganggapnya sebagai orang yang misterius dan penuh kekuasaan. Ketika Pak Ardi mendengar bahwa Budi memiliki bongkahan emas yang begitu langka, ia merasa tertarik. Ia pun mengundang Budi untuk datang ke rumahnya. Dengan rasa hati yang campur aduk, Budi menerima undangan tersebut. Ia merasa ada yang aneh dengan ajakan Pak Ardi, namun ia juga tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Dengan membawa emas itu, Budi pergi menuju rumah Pak Ardi yang megah. Setelah beberapa waktu, ia tiba di depan gerbang besar yang tertutup rapat. Sebuah pelayan membukakan pintu dan mengarahkannya ke dalam rumah. Pak Ardi menyambutnya dengan senyuman lebar. "Selamat datang, Budi. Aku sudah mendengar cerita tentang emas itu. Aku ingin melihatnya lebih dekat." Budi menyerahkan bongkahan emas itu kepada Pak Ardi, yang segera memeriksanya dengan teliti. Pak Ardi terlihat sangat terkesan. Ini bukan emas biasa, Budi. Ini lebih berharga dari apapun yang pernah aku lihat." Budi terdiam, merasa semakin bingung dengan segala hal yang terjadi. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang akan terjadi dengan hidupnya setelah ini? Akankah emas itu membawa kebahagiaan? Atau justru kesulitan yang lebih besar? Pak Ardi menatap bongkahan emas itu dengan penuh ketelitian. Ia memeriksa setiap sisi, menyentuh permukaannya, dan bahkan mencium aroma laut yang masih menempel pada emas tersebut. Sesaat ia terdiam, seolah mencerna apa yang baru saja ia temukan. Budi berdiri di hadapannya, cemas dan bingung, merasakan ada sesuatu yang aneh dengan perhatian Pak Ardi. Selama ini, ia hanya bertemu dengan orang-orang sederhana di desanya, dan Pak Ardi, dengan segala kekayaannya, terasa sangat berbeda. Pak Ardi akhirnya mengangkat wajahnya, tatapan matanya yang tajam menatap Budi. "Kau tahu, Budi, emas ini bukan hanya sekadar benda berharga. Ini adalah sesuatu yang langka, lebih dari sekadar kekayaan. Ini bisa memberi kekuasaan, keberuntungan, atau bahkan mengubah nasib seseorang. Tapi, hanya jika dipergunakan dengan bijak." Suaranya dalam dan penuh makna, seakan menyiratkan lebih banyak dari sekadar kekagumannya terhadap emas itu. Budi masih tidak mengerti. Ia hanya datang untuk menjual emas itu, untuk memperbaiki hidupnya dan ibunya, bukan untuk terjebak dalam permainan kekuasaan yang tak ia pahami. "Pak Ardi, saya hanya ingin menjual emas ini. Saya tidak tahu apa yang membuatnya begitu berharga. Saya hanya menemukannya di laut," jawab Budi dengan jujur, matanya penuh kebingungan. Pak Ardi tersenyum lebar, namun senyumnya tidak menyiratkan kegembiraan. "Tentu, Budi, tentu. Tapi lihat, bukan hanya orang biasa yang bisa memiliki emas seperti ini. Orang-orang seperti kita, yang hidup di dunia ini dengan segala keterbatasan, seringkali tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan kesempatan yang datang begitu saja. Kau tahu, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dan kadang-kadang, benda seperti ini bisa membawa lebih banyak hal daripada sekadar uang." Budi merasa tidak nyaman. Semua kata-kata Pak Ardi terasa terlalu berat, penuh teka-teki yang tak dapat ia pahami. Ia hanya ingin hidup tenang, tidak terjerat dalam segala macam urusan dunia yang rumit. Namun, Pak Ardi tidak berhenti di situ. "Aku tahu, Budi, bahwa hidupmu mungkin tidak mudah. Tapi coba pikirkan lagi. Aku bisa membantumu. Aku bisa memberikan lebih banyak uang untuk emas ini, dan aku juga bisa memberimu kehidupan yang lebih baik dari yang pernah kau bayangkan. Tapi ada harga yang harus kau bayar. Dan harga itu bukanlah uang," lanjut Pak Ardi dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti bisikan. "Aku bisa memberimu sesuatu yang lebih berharga dari uang. Aku bisa memberimu kekuasaan, sesuatu yang akan mengubah jalan hidupmu."
Budi mulai merasa tidak enak. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang ditawarkan. Namun ia tidak tahu apa itu. Apa yang Anda maksud, Pak Ardi? Saya hanya ingin memastikan ibu saya hidup lebih baik. Saya tidak ingin terjebak dalam permainan kekuasaan atau bisnis yang rumit. Pak Ardi mendekatkan wajahnya, hampir seperti berbisik. Aku ingin kau bekerja denganku, Budi. Bukan hanya sebagai seorang nelayan, tapi sebagai seseorang yang bisa memanfaatkan kekayaan ini untuk kebaikanmu. Aku tahu apa yang kau butuhkan, dan aku tahu siapa yang bisa membantumu. Tapi jika kau menolak tawaran ini, mungkin hidupmu tidak akan pernah berubah. Budi merasa dadanya berdebar. Semua kata-kata Pak Ardi seperti sebuah jebakan yang tidak bisa ia hindari. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya pelan, meski masih ragu. Pak Ardi menepuk pundaknya dengan lembut. Yang harus kau lakukan adalah memilih jalan yang benar. Aku tahu, kau punya hati yang baik, dan kau pasti ingin membantu ibumu. Tapi ingat, kadang-kadang untuk mencapai tujuan yang baik, kita harus membuat pilihan yang sulit. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan, tetapi kau harus bersedia membantu aku dalam bisnis ini. Budi merasa terperangkap. Ia hanya seorang nelayan miskin yang tidak tahu banyak tentang dunia luar. Ia hanya ingin kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan ibunya. Namun tawaran Pak Ardi terasa begitu besar, bahkan menakutkan. Meskipun hati kecilnya menolak untuk terlibat dalam bisnis gelap yang mungkin saja akan mengikuti tawaran itu, Budi merasa bingung. Ia tidak tahu apakah ada pilihan lain yang lebih baik. Namun, saat ia hendak menjawab, tiba-tiba pintu ruang tamu terbuka, dan seorang wanita yang cantik masuk. Wajahnya sangat familiar. Meskipun Budi tidak pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wanita itu mengenakan gaun hijau kebiruan yang berkilauan, seperti pakaian yang dikenakan oleh Nyi Roro Kidul dalam mimpinya. Budi terkejut, tatapannya teralihkan. Siapa Anda? Tanya Budi dengan suara tercekat. Wanita itu tersenyum. Senyuman yang sama seperti senyuman Nyi Roro Kidul dalam mimpinya. Aku tahu, Budi, kau kebingungan. Kau sedang berada di persimpangan jalan yang berat. Tapi jangan khawatir, aku di sini untuk memberimu petunjuk, kata wanita itu dengan suara yang lembut dan menenangkan. Pak Ardi yang tadinya tampak yakin dan penuh kekuatan, kini terlihat sedikit terkejut. Kau siapa? Tanyanya dengan suara ragu. Wanita itu menatap Pak Ardi dengan tajam. Aku adalah penjaga Laut Selatan. Dan aku di sini untuk memberitahu Budi bahwa takdirnya bukan milikmu. Jangan mencoba untuk menggoda atau memanipulasinya, Pak Ardi, ujar wanita itu dengan penuh wibawa. Budi merasakan ada energi besar yang mengalir dalam tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya diliputi oleh kekuatan gaib. Ia tidak tahu siapa wanita ini, namun ia merasakan kedamaian yang luar biasa, seperti yang ia rasakan saat bertemu dengan Nyi Roro Kidul di pulau misterius itu. Pak Ardi, yang terkejut, berusaha untuk tetap tenang. Jadi, kau juga tahu tentang emas itu, Nyi Roro Kidul? Tanyanya dengan nada yang berubah, lebih penuh kehati-hatian. Wanita itu tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum dan berkata, Budi, kamu memiliki pilihan. Pilihlah dengan bijak. Jangan biarkan kekayaan atau kekuasaan mengaburkan hatimu. Emas yang kau pegang bukan untuk dijual kepada orang yang hanya ingin mengeksploitasi kamu. Budi berdiri kaku. Ia merasa seperti berada di persimpangan hidup yang besar. Ia harus memilih antara jalan yang menjanjikan kekayaan dan kemewahan, atau mengikuti suara hatinya dan menjaga kesederhanaannya. Namun, dalam hatinya, ia tahu satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Budi terdiam, kedua tangan memegang bongkahan emas itu dengan gemetar. Wanita yang mengaku sebagai Nyi Roro Kidul berdiri di depannya dengan sikap tenang. Wajahnya penuh kedamaian, namun juga mengandung sebuah kekuatan yang luar biasa. Sementara itu, Pak Ardi tampak semakin gelisah. Pandangannya berpindah-pindah antara Budi dan Nyi Roro Kidul, seolah mencari celah untuk berbicara. Namun, kali ini, ia tampaknya tidak berani melangkah lebih jauh. Pak Ardi, suara Nyi Roro Kidul memecah kesunyian, lembut namun penuh wibawa. Jangan coba-coba merusak takdir yang sudah digariskan. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang tidak kamu pahami. Suaranya terdengar seperti gema yang datang dari kedalaman laut, penuh misteri dan kekuatan alam. Pak Ardi tertegun.
Tampaknya sadar bahwa ia tidak bisa sembarangan berbicara atau bertindak lebih jauh. Budi, di sisi lain, merasakan kekhawatiran yang menggerogoti hatinya. Ia bingung, semakin terjebak antara dua dunia yang sangat berbeda. Satu dunia penuh dengan kemiskinan dan kerja keras tanpa henti, dan dunia lainnya menawarkan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa, meskipun dengan harga yang tidak jelas. Kini, pilihan itu ada di tangannya. Wanita itu, yang tetap berdiri dengan tenang, mengulurkan tangannya kepada Budi, menyentuh pundaknya dengan lembut. Budi, ingatlah kata-kataku. Emas ini bukan hanya sekadar benda fisik. Ini adalah ujian bagi hatimu, ujian bagi jiwa dan keberanianmu. Kalau kau memilih jalur yang salah, bukan hanya hidupmu yang akan hancur, tapi juga jiwa yang kau pegang. Pilihlah dengan bijaksana. Budi merasa sebuah kekuatan luar biasa mengalir melalui dirinya. Dalam sekejap, ia teringat semua penderitaan hidupnya. Ia teringat akan ibunya yang selalu mengkhawatirkan masa depan mereka, hidup dalam kemiskinan tanpa harapan yang jelas. Selama bertahun-tahun, ia berjuang di laut, mencari ikan hanya untuk bertahan hidup. Jika emas ini bisa memberinya jalan keluar dari segala kesulitan itu, apakah ia benar-benar bisa mengabaikannya? Namun, suara hati kecilnya berkata lain. Budi menyadari bahwa dalam setiap langkah yang ia ambil, ada suatu kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang terus membimbingnya. Ia tak pernah percaya pada takdir yang mengarah ke kekayaan instan, terlebih dengan harga yang tidak diketahui. Ia ingat kata-kata ibunya yang selalu menasihatinya untuk tidak terlalu tergoda oleh harta yang datang tanpa usaha yang benar. Budi menggenggam emas itu lebih erat. "Terima kasih, Nyi Roro Kidul, atas segala yang telah engkau beri, tapi aku tak bisa menerima tawaran ini," katanya dengan suara mantap, meskipun hatinya masih bergetar. "Aku ingin hidup yang lebih baik, tapi aku juga ingin hidup yang jujur. Aku tak bisa mengorbankan diri dan jiwaku hanya untuk kekayaan." Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. "Kau telah memilih dengan bijak, Budi. Keberanianmu untuk memilih jalan yang benar adalah kekayaan yang sesungguhnya. Ingatlah, kekuatan terbesar datang dari ketulusan hati. Kamu tidak perlu emas atau kekuasaan untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Percayalah, hidupmu akan berubah, tetapi bukan karena kekayaan semu, melainkan karena pilihanmu yang benar." Pak Ardi yang mendengar kata-kata itu terdiam. Wajahnya kini berubah, dari yang penuh percaya diri menjadi cemas. Ia jelas tidak menyangka bahwa Budi akan memilih untuk menolak tawaran kekayaan besar yang selama ini diinginkan banyak orang. Pak Ardi menatap Budi dengan tatapan penuh kekaguman dan sedikit kebingungan. "Kau benar-benar yakin, Budi?" tanya Pak Ardi, suara agak bergetar. "Emas ini bisa membuat hidupmu dan ibumu lebih baik. Kamu bisa membangun rumah besar, memperbaiki kehidupanmu. Kamu tidak perlu lagi menjadi nelayan miskin." Budi menatap Pak Ardi dengan tegas. "Saya sudah cukup hidup seperti ini, Pak Ardi. Tidak semua yang berkilau itu emas. Saya percaya ada kekayaan yang lebih berharga, kekayaan yang tidak bisa diukur dengan uang atau emas. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang damai, dan itu bukan sesuatu yang bisa dibeli." Pak Ardi terdiam, sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Ia menundukkan kepala, seakan menerima kenyataan bahwa tidak semua orang bisa tergoda oleh kekayaan. "Kau luar biasa, Budi. Kau telah memilih jalan yang tidak banyak orang bisa pilih. Semoga kau tidak menyesali keputusanmu ini." Budi tersenyum, merasa sedikit lebih tenang. "Terima kasih, Pak Ardi. Semoga Anda juga menemukan kebahagiaan yang Anda cari." Nyi Roro Kidul yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara lagi. "Budi, sekarang waktunya untuk pergi. Tapi ingatlah, takdirmu belum berakhir. Dunia ini penuh dengan kejutan, dan perjalananmu baru saja dimulai." Dengan kata-kata itu, wanita yang mengaku sebagai Nyi Roro Kidul melangkah mundur, menghilang perlahan di antara kabut yang mulai muncul di ruang tamu. Budi, meskipun terkejut, merasa tidak takut. Ia tahu bahwa yang ia hadapi bukanlah ancaman, melainkan sebuah petunjuk hidup. Sementara Pak Ardi, setelah beberapa saat, berbalik dan pergi meninggalkan Budi tanpa sepatah kata pun. Budi berdiri sejenak di tempat itu, bongkahan emas yang kini terasa lebih ringan di tangannya. Ia merasa bahwa apa yang terjadi semalam bukan hanya sebuah mimpi.
Semua ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah Pak Ardi dan kembali ke rumahnya. Di sepanjang jalan, ia merasa lega. Ia tahu bahwa hidupnya mungkin tidak akan berubah dengan cepat. Mungkin ia tetap akan menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Namun, ia juga tahu satu hal. Keputusan untuk tetap setia pada kebenaran dan memilih jalan yang benar adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya sedang menunggu di pintu. Wajah Siti terlihat cemas. Tetapi begitu melihat Budi kembali dengan selamat, ia tersenyum lega. "Ibu," kata Budi dengan suara yang penuh keyakinan, "kita akan baik-baik saja. Mungkin tidak ada emas atau kekayaan yang besar, tapi kita akan selalu punya hati yang damai." Siti memeluk anaknya dengan penuh haru. "Kau telah membuat keputusan yang tepat, Budi. Aku bangga padamu." Malam itu, Budi duduk di luar rumah, memandang langit yang dihiasi bintang-bintang. Ia merasa damai, karena ia tahu bahwa ia telah memilih dengan bijak. Hidupnya mungkin tidak akan mudah, tetapi ia merasa siap menjalani segala tantangan yang ada. Emas itu, yang awalnya tampak seperti kunci untuk membuka kebahagiaan, kini hanyalah sebuah kenangan. Sebuah ujian yang mengajarinya bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli, tetapi hanya ditemukan dalam ketulusan hati. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.